Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas atau bincang-bincang mengenai kelapa sawit, terutama di pembibitan. Karena apa? Kuncinya di pembibitan, kalau awalnya bagus, selanjutnya juga bagus. Jadi di awal juga harus kita kelola sebagus mungkin. Jadi tentunya kita ada beberapa macam pengalaman. Kali ini kita akan sharing pengalaman dari Pak Eko Zulkifli dan Pak Agus Budistiono dari PT NASA yang ada di Yogyakarta dalam bagaimana mengelola pembibitan kelapa sawit yang bagus. Apa kunci-kuncinya, kemudian apa produk yang digunakan, mari kita ikuti. Jadi silahkan Pak Eko ataupun Pak Agus Budistiono, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi semua para pemirsa dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan teknis budidaya khususnya di pembibitan kelapa sawit. Bersama kami ini ada Pak Agus Budistiono. Silakan Pak Agus. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Agus BS. Waalaikumsalam Pak Agus Susanto. Oke, ya. Lanjut. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Susanto, saya mengenal beliau sebagai mbahnya di seminar-seminar. Dan sekarang kita bertemu dalam ruang yang sangat sempit, walaupun dibatasi oleh situasi kondisi yang sekarang. Alhamdulillah. Bicara tentang kelapa sawit, maka kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya bibit kelapa sawit. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebun yang terbaik, maka tidak akan lepas yang namanya dari bibit yang terbaik. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang. Mungkin nanti kita akan menjelaskan bagaimana kita bisa menghasilkan bibit sawit yang terbaik. Jadi alhamdulillah selama ini kami di PT NASA sering mendampingi beberapa baik petani rakyat sawit, bahkan juga di beberapa PT. Kunci dari pembibitan kelapa sawit sebenarnya pertama adalah bagaimana kita bisa menghasilkan bibit terbaik. Nah, kemudian yang kedua, bahwa bagaimana pembibitan yang kita kelola itu secara biaya itu terkontrol dengan baik. Artinya walaupun bibit kita baik, tapi ternyata kontrol biayanya sangat besar, maka untuk apa kita melakukan pembibitan kelapa sawit. Nah, tentu saja biaya ini bisa kita efisiensikan jika kita bisa mengelola dengan baik. Pertama, kita sudah bisa menentukan pupuk yang terbaik. Kemudian bagaimana bisa mengendalikan hama penyakit yang juga yang terbaik. Nah, mungkin nanti saya akan juga berbincang-bincang dengan Pak Agus Budi di sini. Beliau adalah salah satu pakar dari mengendalikan hama penyakit. Terus kemudian bagaimana kita bisa menekan cost bibit itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh misalkan, selama ini kita mengenal yang namanya kecambah sawit, itu kan harganya sekarang sekitar dari 7.500 sampai mungkin ada yang lebih dari 10.000 per kecambah. Mungkin kami ada yang ini Pak Zulkifli, Pak Eko, ya. Ada yang harganya 16.000 di tempat saya kami. Biasa. Ya. Pengalaman kita selama ini Bapak sekalian, para pemirsa sekalian, kunci dari pembibitan kelapa sawit jika mulai dari 0 bulan BST ditambah sampai 12 bulan sampai kemudian bibit itu siap ditanam ke lapangan, itu kita bisa mengontrol biaya dengan sangat baik. Yang kedua, kita bisa memastikan tingkat kematian bibit itu sangat rendah. Ya, tingkat kematian bibit sangat rendah. Pengalaman selama ini biasanya cost bibit itu pengalaman itu kalau kita bisa mencapai cost bibit itu dalam setahun itu Rp25.000 per bibit,
itu sudah luar biasa. Sekarang harga jual setahu saya sekitar 35 sampai 40 ribu, bahkan ada yang 45 ribu per bibit dengan usia 12 bulan sampai 15 bulan. Ya, PPKS 40.000 Pak. Ya. Jadi bisa dihitung Pak ya keuntungannya ya. Ya. Kita buka-bukaan di sini. Ya, baik Bapak sekalian. Nah, tadi kita bicara tentang biaya tadi ya. Mungkin saya akan bicara diskusi dengan Pak Agus. Pak Agus, di tempat kita ada pengendalian hama penyakit. Mungkin Pak Agus bisa cerita Pak mengenai hama penyakit. Untuk pengendalian hama penyakit, ya, pertama untuk pendidikan, mungkin Pak Agus juga telah beratur kita. Ya. Yang paling terkenal di pendidikan yaitu kita menggunakan Clio, Pak Agus. Oh, Clio ya. Yang bahan aktifnya adalah biokarbon dan ekodirma. Salah satu untuk di medianya, campuran di medianya untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang terkena di tanah. Itu dengan menggunakan Clio. Kemudian nanti untuk pengendalian untuk seperti kelas, kemudian kebutuhan, ada pilek, ya, itu kita menggunakan BPR. Itu sebenarnya ini yang kita punya, terutama yang berasal dari agen-agen Hayati, itu kita menggunakan video dan video. Untuk fisiknya di ini langsung ke Bapak Eko Yudi, itu adalah fasilitas mulai dari pendidikan bahkan sampai nanti ke yang sudah hasil produksi menghasilkan BPN maupun BPN. Itu sebenarnya itu untuk pengendalian hama penyakit kita yang punya terutama dari agen-agen Hayati kita yang sudah berizin ini maksudnya. Iya. Ya untuk bawah, kemudian untuk pengendalian hama batang bisa keluar api ya siap ya. Nah, kemudian juga pembelum daun yang menjadi batang, kemudian juga kebutuhan kita menggunakan BPR. Kemudian untuk paket yang atas kita ada untuk atas kita punya yang namanya korin kita aktifnya korin Ya. BVR, BVRIA itu tadi ya. Ya. Jadi, ini pengalaman Pak Agus, saya masih ingat pada tahun 2013 itu saya ngikuti namanya PTKS ya. Iya, Ada PTKS, saya tuh selalu ngikuti dulu. Zaman saya masih di kebun sawit dulu ya. Iya. Nah, jadi waktu itu saya masih ingat Pak Agus Susanto sendiri yang menyampaikan tentang efektivitas beberapa agensi termasuk BPDN dan Bappenas untuk penanggulangan hama ulat api. Iya. Nah, pas saya gabung dengan NASA, saya tanya Pak Agus, saya pernah ikut tuh di PTKS tahun 2013, itu pakai BPR. Kayaknya itu pakai BPR NASA deh Pak. Cuma saya nggak bisa konfirmasi nih ke Pak Agus Susanto waktu itu. Nah, itu salah satu yang dicoba ya. Ada BVRIA dari tempat yang lain-lain yang saya ambil dan saya minta itu ya saya salah satunya dari NASA lah itu. Alhamdulillah. Jadi sudah pernah digunakan dalam skala penelitian ya. Baik Pak Agus, minta izin saya bisa share screen ya? Iya, silakan Pak. Oke ya. Baik, pemirsa minta izin ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal ya, terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan bibit terbaik dengan harga sesuai dengan manajemen kita. Artinya kalau kita beli kecambang harga 14.000 sampai kemudian usia 12 bulan ya, yang siap tanam 12 sampai 15 bulan, ya kita inginnya pertama tingkat kematian rendah, kemudian yang kedua biaya terkontrol dengan baik, sehingga antara margin antara modal yang kita keluarkan dengan hasil bibit yang kita jual ke user itu bisa mendapatkan margin yang luar biasa. Strateginya ini ada beberapa. Nggak bisa jalan kah?
Nah, jadi tadi saya sebutkan ya, prinsip utama materi kita ya, pertama prinsip utama di pembibitan, kemudian karena kita menggunakan prospek di potensi di produk NASA, kemudian analisa biasa dan analisa biaya dan pengantar tes pembibitan. Kita singkat aja, cepat. Nah, ini. Jadi prinsip utama di pembibitan pertama adalah kita harus bisa memastikan keaslian bibit terjamin. Di Indonesia itu kurang lebih setahu saya ada hampir 15 produsen kecambah. 19 sekarang, 19 ya. Nah, salah satunya adalah PPKS. PPKS, jenis itu ada Marihat, jenisnya macam-macam ya. Ada yang mulai dari Lamne, Apros, macam-macam ya. Terus kemudian kedua itu efisiensi biaya. Yang ketiga market pasar jelas. Kemudian margin keuntungan dan figur itu sehat nelayan. Artinya kalau kita ingin usaha di pembibitan kelapa sawit, kelima hal ini menjadi hal pokok utama yang harus kita perhatikan. Nah, ini saya ambil ya. Mohon izin Pak Agus, ini dari PPKS ya. Kebetulan waktu itu saya punya beberapa materi ya. Di sini yang kita lihat bagaimana bisa memastikan keaslian gambah, dan perlu kita perhatikan bahwa PPKS itu tidak pernah mengeluarkan sertifikat keaslian, belum pernah. Jadi selama ini kan selalu orang kata ini asli bibitnya dari PPKS, ini sertifikatnya asli. Padahal setahu saya kalau keaslian bibit ya berupa ini administrasi yang seperti ini, itu artinya asli. Bukan ada sertifikat bibit asli dari PPKS melihat. Jadi ada yang namanya asli secara bibit, asli secara berkas, ya ini dua-duanya ya kita dapatkan. Jangan sampai bibitnya asli, ya tapi hasil buangan, akhiran. Kemudian bibitnya palsu, tetapi kemudian ada administrasi yang mengatakan asli ya, palsu. Ini yang seringkali terjadi di lapangan. Nah, terus kemudian tentang efisiensi biaya. Pertama kita harus bisa memastikan harga bibit itu benar-benar kecambah maksud saya. Harga kecambahnya itu benar-benar sesuai dengan yang disampaikan di beberapa proses kecambah. Jangan sampai ada pengalaman di lapangan satu kantong itu bagus, ya. Satu kantong itu yang isinya 200 kecambah itu dijual di lapangan ya itu hanya 500.000, bahkan ada yang 300.000. Kasihan para petani ya. Mengharapkan kecambah murah, tapi 25 tahun yang akan datang mereka akan mengalami kerugian yang luar biasa. Tahu saya ya harga kecambah yang minimal ya 7.500, apa semurah-murahnya itu mungkin sekarang sudah 8.000-an. Bahkan tadi Pak Agus Danto menyampaikan ada yang 16.000 ya per kecambah, 14.000 ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan efisiensi biaya pembelian pupuk. Selama ini petani, para pekebun sawit ketika bicara tentang pupuk ini menjadi kendala juga ya. Terus kemudian yang ketiga, sudah pupuknya sulit dan mahal misalkan, kemudian pengendalian hama penyakitnya tidak terkontrol dengan baik. Ini juga sangat menjadi yang perlu kita perhatikan. Kemudian biaya pengendalian gulma, biaya investasi sarana prasarana, biaya upah harian orang kerja. Artinya ini harus kita perhatikan. Semakin baik bibitnya, kemudian semakin baik pupuknya, dan semakin bagus pengendalian hama penyakitnya dan pengendalian gulmanya, insya Allah kita bisa menurunkan yang namanya kematian bibit. Bayangkan kalau kita usahakan ada 100.000 kecambah, kemudian kematian bibitnya sampai katakanlah 10.000 saja, itu berapa kerugian yang bisa kita yang dapat kita rasakan. Tapi kalau kita bisa meminimalkan kerugian bibit ya kecambah tidak lebih dari 15%, itu luar biasa. Ya kan mulai dari kita pesan kecambah sampai bibit itu ke lapangan, itu ada persentase yang ditolerir. Bapak-Ibu sekalian, disinilah kita bisa melakukan efisiensi biaya. Selanjutnya, ini parameter pertumbuhan bibit sawit. Ya. Artinya pada usia berapa sudah muncul, sudah pecah daunnya, kata orang. Kita bisa menghitung berapa jumlah pelepah berdasarkan usia, berapa tinggi tanaman, dan diameter batang. Banyak juga kita dapati beberapa kebun-kebun bibitan, tinggi tanamannya bagus, tetapi diameter batangnya sangat kecil, mengalami etiolasi. Atau jumlah pelepahnya banyak, tetapi pada saat usia sudah 8 bulan, 9 bulan belum ada yang pecah daun. Nah, ini juga persoalan. Nah, disinilah kita kemudian pentingnya kita menggunakan pupuk yang berkualitas, kemudian hama yang bagus. Dia sampaikan Pak Agus tadi. Kita punya tadi ada PVL, ada Natural Bio, ada Orif untuk memastikan bahwa bibit kita benar-benar bibit yang sehat. Ini standar program bibit, saya pikir ini semua biasanya kita gunakan.
umur berapa, umur 3 bulan, jumlah pokok sekian, tinggi bibit sekian, diameter batang sekian. Ini beberapa parameter yang kita gunakan. Nah, sekarang Pak Gus Santo ya, Pak Yin, setahu saya ya sekarang ini ada yang namanya replanting yang luar biasa. Kalau mungkin sampai tahun 2025 mungkin lebih dari 2,5 juta hektar yang akan dilakukan replanting. Ini kan suatu potensi sangat luar biasa. Dari ada data yang kita miliki, ada potensi ya, ada 2,5 juta hektar replanting baik perkebunan swasta maupun perkebunan sawit rakyat. Artinya diperlukan 500 juta nih bibit, 500 juta bibit. Jadi PPKS Medan, BSM dan lain-lainnya itu memiliki peluang yang sangat luar biasa. Nah, disinilah kemudian kami sebagai salah satu dari praktisi di bidang perkebunan, terutama penyediaan sarana produksi, ya kita punya namanya POC, pupuk organik cair, POKNASA. Kemudian kita ada yang namanya Supernasa, POP, Naturaglio, BPR, dan Korit. Inilah kemudian bagaimana peran-peran pupuk organik ini bisa saling bersinergi dengan pupuk kimia. Kemudian bagaimana pengendalian hama penyakit juga kita bisa usahakan yang ramah lingkungan. Kita mengenal beberapa pengendalian hama penyakit, kadang itu bisa menyebabkan potensi yang bukan kemudian mengendalikan lebih baik, tetapi kenapa bahkan bisa menjadi pencetus timbulnya hama baru. Mungkin sini Pak Gus ya, kita mengenal kalau di bibitan kan ada PN, Renuseri, ada MN. Renuseri kan kita bicara 0 sampai 3 bulan, kemudian Renuseri mungkin dari 3 bulan sampai 12 bulan. Dan di sini ada kita bisa, kalau PN ya, tentu yang kita harapkan adalah satu, bagaimana pertumbuhan daun maksimal ya, mulai dari jumlah daunnya, kemudian diameter batangnya, sampai kemudian tingginya ya. Kalau mungkin sekitar usia 3 bulan baru kita mulai lakukan ya pengukuran diameter. Mungkin di MN biasanya lebih intensif. Karena pupuk organik cair POKNASA ini itu mengandung hormon yang memang untuk pertumbuhan, tambah lagi hormonik, itu kita bisa lihat perbedaannya sangat signifikan, bahwa di usia yang 3 bulan yang tanpa menggunakan POKNASA itu pertumbuhan vegetatif jauh di bawah rata-rata. Jadi kalau kita menggunakan POC NASA dan hormonik, kita bisa lihat pertumbuhan daunnya maksimal, mulai dari jumlah daunnya, kemudian warna daunnya, Nah, dosisnya berapa Pak Eko? Oh ya, dosisnya ya. Kita paling gunakan pakai per tangki Pak, per tangki semprot itu ya. Kita gunakan 30 mili POC NASA, kemudian hormoniknya 10 mili. Nah, 10 mili kita berikan satu tangki itu mungkin bisa kita siramkan ke bedengan ini bisa 2 sampai 3 bedeng. Ya. Itu untuk yang 15 liter itu ya tangki ya, itu ya. 15 liter yang solo sprayer kalau orang itu. Nah, kalau pakai Naturaglio biasanya pakai 1 sendok ya. 1 sendok Naturaglio dan bisa dicampur dengan BPR. Inilah nilai lebihnya. Artinya penggunaan Naturaglio, BPR bisa dicampurkan juga langsung dengan pupuk. Jadi sekali kerja itu 4 paket bisa kita selesaikan. Pak, kalau lupa saya tadi yang apa? Yang POC tadi 30 mili, yang hormonik tadi berapa? 10 mili, Pak. 10 ya, lupa ya. Yang hormonik itu yang Pop Supernasa itu ya? Yang cair, Pak, kecil. Cair ya. Oh, cair. Nah, kalau Supernasa kita gunakan sebagai media di media ya. Medianya, dan pada saat di PN maupun di MN. Jadi pada saat di PN kita berikan, pada saat di Renuseri juga kita berikan. Paling sekitar kalau untuk Supernasa kita berikan kurang lebih 20 gram ya per polybag di MN. Polybag di Renuseri. Sedikit yang kita berikan. Ya. Saya udah pernah menganalisa biaya Pak Agus ya, bahwa penggunaan POC, Supernasa, Naturaglio, BVR mulai dari 0 bulan sampai 12 bulan. Itu pertambahan biayanya per bibit itu kurang lebih Rp1.800 per bibit ya. Jadi dan tingkat kematiannya juga jauh di bawah
rata-rata. Artinya bagi seorang pengusaha bibitan, uang Rp1.800 per bibit itu tidak terlalu mahal. Bahkan recommended lah bagi kita ya. Yang penting kan kualitasnya bagus tadi ya kan. Ya, betul. Ini kita pernah ya ini aja lah. Ini kita hanya mau menunjukkan POC NASA itu seperti apa ini Pak botolnya. Ya. Dia bentuknya cair, ya, 500 mili per botol ya, bisa digunakan ya. Nah, paling kita gunakan pada saat kalau di PN pada saat 1 BST, 3 BSD dan 6 BST. Ya. Nah, 1 sama 3 BST yang di PN. Itu yang PN. Jadi ini singkat saja. Ini yang untuk di menu seri ya. Kalau di MN kebutuhan POC-nya berapa, Pak Eko? Nah, kurang lebih 15 mili per bibit sebenarnya, Pak. Oh, ya. 15 mili per bibit itu kita gunakan pada saat 4 BST, 7 BSD dan 10 BST, masing-masing 5 mili setiap 4 BST per bibit ya, hitungan saya. Jadi kalau setahun itu di PMN 15 mili per bibit. Jadi kalau kos per bibitnya kurang lebih Rp1.000 per bibit kalau gunakan POC di MN. POC ini kemasannya ada yang 3 liter juga, ya. Oh ya. Yang 3 liter, ada yang 500 mili, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Harganya berapa itu? Satu kemasan ini Pak Eko? Untuk yang POC kita gunakan berdasarkan wilayah Pak ya. Nah, karena kita ya. Nah, jadi kalau wilayah di Riau beda dengan wilayah di Jawa. Enggak, kalau saya beli di Medan ada itu kan? Oh ada Pak. Oh ya, menghubungi apa ya? Itu ya bagian NASA yang multi level marketingnya yang sana gitu ya. Oh. Ya. Lanjut Pak Eko. Lanjut. Nah ini yang di POP-nya Pak kurang lebih. Jadi super NASA POP kita butuh kurang lebih 250 gram per 400 bibit. Jadi 250 gram per 400 bibit. Nah, satu botolnya itu memang 250 gram. 250 gram itu bisa kita aplikasikan per 400 bibit. Jadi hitungan saya tadi ya, mulai dari ada POC, kemudian POP, sampai kemudian natural bio dan lain sebagainya, kurang lebih ada biaya ya, kurang lebih nanti ya 1.800. Tapi kalau untuk yang POP kurang lebih nanti ada 1.875 mg per bibit kalau kita hitung gramnya ya. Jadi ini tadi nanti untuk yang natural bio dia kemasannya 100 gram Pak. Jadi ya 100 gram per 100.000 bibit. 1.000 bibit ya. 100 gram untuk 1.000 bibit. Ya, ini isinya kan jamur Gliculadium dengan Trichoderma ya Pak. Ya, betul Pak. Dan ini juga kita gunakan pada saat kalau kita replanting Pak, nanti di replanting untuk mencegah penyebaran jamur Ganoderma. Ini ringkasannya Pak. Jadi total biaya pupuk NASA dalam 1 tahun itu kurang lebih Rp1.892.000, 5 per bibit per tahun. Ini saya pikir saya pernah melakukan ini pengolahan harga 1.800 itu kami pikir tidak terlalu masalah ya, dengan harapan bibitnya terjamin, kualitasnya bagus, kemudian tingkat kematian bibit rendah, kemudian harga jualnya pun juga lebih baik. Itu Pak Agus Susanto. Iya. Bisa ditutup Pak Eko. Ya. Share screen-nya ya. Wah, terima kasih Pak Eko sama Pak Agus BS ini tadi yang sudah menjelaskan, jadi paham saya gitu. Jadi yang perlu kami tambahkan sedikit bahwa memang ini Pak Eko, untuk masing-masing perusahaan produsen bibit sawit, kecambah sawit itu dokumen dan apa itu selalu berkembang.
Jadi memang tidak monoton. Jadi itu juga supaya tidak ditiru terus kan gitu. Jadi direkturnya sudah ganti masih itu terus kan gitu. Terus form-formnya juga berubah kan gitu. Nah, termasuk mengenai sertifikat dan sebagainya tadi. Jadi ada semacam sertifikat, tapi kan tidak tulisannya sertifikat, tetapi kan dokumen-dokumen tadi lengkap. Makanya kalau beli itu kan jangan berpatokan pada dokumen saja, tetapi ya lebih bagus tanyakan ke produsen langsung, ya di buku besar kami ada enggak beli gitu. Jadi supaya asli dan tidaknya jelas gitu. Kemudian yang kami soroti lagi yang kedua tadi mengenai standar bibit. Itu memang masing-masing varietas kadang beda ini Pak Eko, karena contoh yang Dambi itu kan memang pertumbuhan meningginya lambat, ya dia termasuk lambat, nanti kena afkir pula gitu kan, ya gitu. Nah kemudian poin penting yang dari ini tadi Pak Eko, dari Pak Agus tadi dari PT NASA ini adalah bahwa untuk mengelola mencari bibit yang bagus tadi unggul ya harus ada paket pemberian itu tadi, ada POC, ada POP, ada Glio, ada BVR tadi yang 4 tadi, dan itu beda nyata untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan biayanya hanya 1.500 per bibit kan gitu. Intinya iya kan Pak Eko? Iya. Dan itu ya apalah masih bisa nego sedikit kali lah. Iya, awalnya kualitasnya kan harus bagus ya kan gitu. Jadi mungkin apalah review dari kami itu Pak Eko, mungkin nanti banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai ini ya di channel ini nanti akan kita jawab. Jadi yang jelas pengelolaan bibit tadi di awalnya itu memang harus bagus, dan ada tipsnya tadi dikasih paket tadi ya Pak ya. Ya, dan murahnya kan gitu kira-kira. Jadi dari kami itu ada penutup dari Pak Eko maupun Pak Agus Budistiono, silakan. Baik, kalau dari sisi saya, dari sisi pertumbuhan bibitnya, bahwa pertama kami sangat concern terhadap nasib para petani sawit, ya. Terutama para pengusaha bibit sawit, terutama yang di rakyat, bahwa jangan korbankan ya masa 25 tahun sampai 30 tahun dengan mencari bibit yang tidak tersertifikasi, ya. Sehingga itu menjadi concern kita, dan bagaimana kita bisa mengusahakan bibit itu bisa jadi bibit yang terbaik dengan menggunakan pupuk terbaik dengan pengendalian hama yang terbaik. Tentunya, dan nasib 270 juta rakyat Indonesia itu juga sesungguhnya sangat bergantung dari perkebunan kelapa sawit. Kalau perkebunan kelapa sawitnya bagus, insya Allah nasib para pekebun sawit, para pekebun sawit rakyat juga semakin bagus, dan juga akan bisa memperbaiki nasib seluruh rakyat Indonesia. Oke, dari saya segitu, Pak Agus. Oke, dari Pak Agus. Dari saya, alhamdulillah, kami dari PT Natura Nusantara ambil 18 tahun ya, masih 19 tahun dan ini alhamdulillah memberikan manfaat pada petani-petani, khususnya petani sawit. Nah, kami juga mengajak mari kita bersinergi bersama, terutama untuk apa ya, istilahnya pemajukan ya, terutama di sawit ini karena merupakan potensi yang sangat luar biasa dan merupakan akses atau punyaan kita yang sangat luar biasa dan bisa menjadi sumbangan ekonomi bagi bangsa kita. Dan biasa ya, tampilkan yang aktif maupun PKN atau yang lain atau PT-PT yang lain, kami bisa bersinergi bagaimana bersama untuk meningkatkan sawit ke depan. Itu harus. Terima kasih Pak Eko yang sudah berbagi dengan Pak Agus, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita lanjutkan seri-seri berikutnya tentang pertanian tentunya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.